Sandi beserta jajarannya, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama kali saya mengucapkan puji syukur yang banyak yang tidak bisa saya ungkapkan karena merasakan berbagai kenikmatan yang kita bisa rasakan pada hari ini, yang bagaimanapun juga kita tidak bisa mengungkapkannya karena sebegitu dahsyatnya kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah kemampuan kita untuk tetap bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti yang tadi telah diungkapkan oleh Al-Mukarram Haji Usmuri. Kebetulan beliau sebenarnya sering bersama saya dengan Dimasul Masail Nahdlatul Marom untuk 3 wilayah Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Subang. Dan kebetulan juga sebenarnya yang ditunjuk untuk Ketua Nahdlatul Marom saya sendiri sebenarnya, untuk Ketua Basul Masail Nahdlatul Marom. Cuma yang sesepuhnya memang beliau Kiai Usmuri. Dan dengan Kang Fajar juga tadinya memang sudah ditempatkan, dan ini sebenarnya sudah berjalan beberapa tahun. Jadi dengan beliau ya sebenarnya kita memang sering berkumpul bertemu di kegiatan Basul Masail Nahdlatul Marom untuk wilayah 3. Dan beliau tadi berpesan bahwa kenikmatan yang terbesar bagi kita sekarang ini umat Islam adalah mampu bisa untuk melanggengkan kegiatan-kegiatan keagamaan, dan mudah-mudahan ini tetap bisa kita laksanakan sampai pada ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi terus-menerus harus kita usahakan semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karenanya kita sekarang ini mudah-mudahan bisa meyakini bahwa kita tetap ada di jalan yang lurus, di jalan yang bisa meraih terhadap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelumnya karena tadi sudah diinikan untuk sedikit menerangkan tentang masalah dalailul khairat. Para bapak ibu sekalian yang berbahagia, sebenarnya kalau kita ingin banyak memahami tentang keagamaan, khususnya agama kita, agama Islam adalah agama yang sebenarnya sangat-sangat mudah dan gampang sekali untuk bisa kita ikuti. Agama Islam ini adalah agama yang didesain, dirancang oleh Allah, diturunkan kepada nabinya yang terakhir, dan yang kira-kira bisa dijalankan untuk seluruh macam manusia yang ada di muka bumi. Tidak ada sebenarnya manusia yang tidak mampu untuk menjalankan syariat Islam, karena ini adalah syariat agama yang diturunkan oleh Allah sebagai penyempurna dari agama-agama yang lain. Jadi sebenarnya kalau kita ingin menjadi orang Islam itu sebenarnya mudah. Berangel dan beli, sebenarnya sebenarnya karena ini sudah dirancang sedemikian rupa. Makanya dari para alim ulama ada 1-2 hal yang memang harus menjadi standar kehidupan beragama kita. Orangnya kan sebenarnya. Makanya ini nanti kita akan hubungkan dengan kenapa kita pentingnya bersolawat itu. Karena ini adalah menyangkut tentang pokok-pokok keagamaan kita. 2 hal yang harus kita bangun di dalam kehidupan beragama adalah hubbullah wa hubbur rasul. Ini pokoknya itu. Wis ora angel-angel kanjeng Nabi sebenarnya ku seneng ning Gusti Allah karo seneng ning Kanjeng Nabi, karo seneng ning Rasulullah. Ini 2 hal yang harus dibangun di dalam kehidupan kita, sehingga 2 hal itu sampai kapanpun, dimanapun, sampai tenang, sampai selesai, kita tidak boleh melepaskan 2 hal itu.
Jadi kalau kita memang benar-benar berpegang sampai akhir hayat kita tentang dual itu, maka Kanjeng Nabi menjamin. Kanjeng Nabi ini langsung menjamin, dan Al-Quran juga menjamin. Ada masalahnya, dan nanti ini ada jaminan bahwa apabila ada orang mampu menjaga dua hal dalam hidupnya sampai akhir hayatnya, maka dia akan beserta orang yang dicintainya. Kalau kita mencintai Allah dan mencintai Kanjeng Nabi, janji Kanjeng Nabi, barang siapa yang mencintaiku, nanti di akhirat dia akan bersamaku. Enak kan beli sebetulnya beragama loh. Kan nggak susah kan sebenarnya kalau dipikir begitu. Beli, tinggal itu saja kita menjaga itu. Akan tetapi memang untuk melaksanakan dua hal itu yang memang kita harus tahu caranya. Harus tahu caranya. Bagaimana kita mencintai Allah, usaha kita untuk mencintai Allah ini bagaimana. Nah, yang terkadang yang menjadi susah Bapak Ibu sekalian, iloke bakal je ngomong mencintai Gusti Allah, kadang-kadang ilok dibalik akan maning mencintai lu dari Gusti Allah aja cinta beli seneng beli di gula. Ini kadang-kadang kan itu ayo jangan ridho dari Gusti Allah, sing kira-kira Gusti Allah seneng di gula. Gula sih kadang-kadang bakal maketan Bapak. Kalau begini kita langsung takoni, sebenarnya kita ini sebagai manusia dicintai tidak oleh Allah tuh? Kita kayaknya harus bertanya, sebenarnya kita sekarang ini dicintai nggak oleh Allah tuh? Ini pertanyaan agar nantinya jangan dibalikan lagi. Kita yang sebenarnya dicintai beli, disenangi beli, disayangi beli di Gusti Allah kurali saya kiri. Ini pertanyaan. Kalau nanti itu sudah mampu kita jawab bahwa kita itu memang dicintai oleh Allah, disenangi oleh Allah, disayangi oleh Allah, maka tugas kita sebenarnya bagaimana kita merasakan cinta Allah, merasakan sayang Allah, merasakan rahmat Allah. Jadi usahanya bukan kita mencari tahu bahwa Allah mencintai ataupun tidak kepada kita, bukan. Karena Allah sudah pasti mencintai kita, Allah sudah pasti menyayangi kita, Allah mesti memperhatikan kita. Sudah mesti seperti itu. Karena Gusti Allah diantaranya sifatnya Rahman, Rahim, dan sering kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Masa kita durung yakin, durung percaya bahwa Gusti Allah itu menyayangi kula, ngasihi ning kula. Jadi sebenarnya mencintai Allah itu aslinya bukan kita ingin mengetahui bahwa Allah mencintai kita atau tidak, bukan. Aja dibalikkan nantinya. Jangan dibalik. Yang menjadi permasalahan kitanya mau tidak untuk mencintai Allah. Itu sebenarnya poinnya. Kita ini belum beli mencintai Gusti Allah kok. Itu tuh pertanyaan, tapi aja dibalik nih, Bu, aja dibalik dari Gusti Allah aja cinta beli, seneng beli, eman beli di bulan. Aja dibalik pengolten, Gusti Allah sih mesti mencintai, mesti menyenangi, mesti menyayangi. Gusti Allah sih mesti begitu. Tinggal mulai kita ini gelem beli mencintai Gusti Allah tuh itu yang dicari. Nah, bagaimana di antara kita untuk bisa mencintai Allah? Jalannya tidak ada lagi. Jalannya tidak ada lagi. Marilah kita berusaha untuk menjalankan larangannya dan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cuma itu, berusaha menjalankan perintahnya dan berusaha menjauhi larangannya. Itu bukti usaha kita untuk mendapatkan, untuk menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah. Semampunya, Bu. Enggak harus orang itu banyak ini kadang-kadang kita agama itu ditutup harus ini. Padahal sih enggak, Bu. Karena apa? Karena semua orang ini dalam paket ketentuan hukum baik di syariat itu berbeda-beda. Saya terus terang aja kalau sama Pak Camat, sama Pak Ku, saya nggak mau tanya Pak Ku, sholat duha durung, enggak saya. Dengan Pak Camat juga, Pak Camat bisa tahajud juga, enggak Pak Camat. Karena apa? Karena fasilitasnya berbeda. Kalau di anak santri saya akan tanya, kalau di kiai saya tanya, tapi kalau ke Pak Ku, Pak Camat saya nggak bakalan tanya.
Kenapa demikian? Karena porsi ibadahnya itu berbeda. Antara Pak Camat dengan Pak Kiai dan Pak Ustadz itu berbeda, Pak Kiai, Pak Camat. Enggak sama. Jadi bagaimana? Orang ini semuanya beda-beda kapasitas kemampuannya juga. Kapasitas taklifnya juga berbeda-beda. Berbeda-beda. Makanya dalam menjalankan syariat tadi menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Ini beda-beda. Tidak sama semuanya. Makanya kadang-kadang di dalam ayat Al-Quran juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, aslinya Gusti ulah dijalanakan kemampuannya kula ditimbulkan kanggo bisa ngelaksanakan syariat sesuai kalian kemampuannya kula. Wong kula kan baik kemampuan Gusti Allah kan beda-beda. Tuh. Beda-beda, Pak. Jadi tuntutannya juga beda-beda. Aja disamakan Pak Kuwu, jadi disamakan Pak Kiai dalam hal ibadah. Ya beda. Enggak sama. Jadi beda-beda dan semuanya ini beda-beda. Semuanya beda-beda. Si pekerja tuntutan ibadahnya sama. Syukur-syukur ya kula sih sampai namakan ya bisa sempurna melaksanakan 5 waktu juga itu sudah jempol bagi mereka yang pekerja. Tapi bagi mereka kan anak-anak bisa melaksanakan rawatibnya, bisa melaksanakan kesunahan yang lainnya, itu sangat luar biasa. Tapi bagi mereka yang khusus, bagi orang-orang yang pekerja, sesuaikan dengan kemampuan yang bisa lakukan. Kadang-kadang Pak Camat, kalau pagi umpamanya ada rapat, malam kalau tahajud berarti saya ngantuk. Bagaimana Pak Camat? Saya itu saja Pak Camat lebih baik rapat karena itu adalah kemanfaatan yang akan dirasakan oleh orang banyak daripada menginikan dirinya sendiri. Kita dalam kaidah-kaidah agama itu harus taktisnya seperti itu. Al-ajru biqadri ta'ab. Begitupun juga pahala itu disesuaikan dengan tanggung jawab dan resiko. Sama. Kalau resikonya lebih berat, tanggung jawabnya lebih berat, pahalanya juga lebih berat. Dalam agama begitu. Makanya ya ini juga kita kapasitasnya harus diinginkan. Pokoknya semuanya itu dalam masalah syariat, dalam masalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu semuanya orang berbeda-beda. Yang penting kita berusaha maksimal untuk bisa menjalankannya, dan itu adalah bukti kita untuk bisa membangun mahabbah kepada Allah. Jadi bisa aja angel-angel kadang-kadang mau mati Gusti Allah pribadi tidak aja. Saya tidak susah-susah. Maafkan Gusti Allah itu menjalankan syariat. Lakukan apa yang bisa kita lakukan dan jauhi apa yang bisa kita jauhi. Itu saja. Adapun nanti kalau berbicara tentang mahabbah dalam konsep tasawuf dan orang itu nanti orang-orang sana kita harus mengkonon baik. Jadi biar jangan susah. Itu adalah merupakan hal yang harus kita usahakan dalam kehidupan ini. Pokoknya pribadi Gusti, walaupun kula akeh maksiat, kula akeh ninggal Gusti, kula ini pengen kira kula tetap seneng lan cinta ning sampean sama juga yang terjadi. Kalau ini bisa kita pertahankan sampai akhir, ya insya Allah sudah menjamin bahwa kita akan bisa terselamatkan nanti di akhirat. Amin ya robbal alamin. Jadi gua beragama panggil beli, gampang kan sebenarnya sih. Jadi orang usah kudu ngoyong-ngoyong bukan begini enggak. Ibu kadang-kadang itu kan di apa di sawah, antur aku suka tuh. Kita kudu sembahyang sunat ta'anan. Enggak Bu, selesaikan kerjaan. Selesaikan. Jadi berikan jangan kamu ngomong. Ya sholat aja yang wajib, ini yang lain. Kalau memang waktunya ada, waktunya bisa aja kita ngelakukan sholat sunnah, lakukan. Kalau tidak bisa, ambil pekerjaan karena itu yang lebih utama. Ini imbang-imbang di dalam syariat itu harus seperti itu. Nah itu apa yang kita lakukan semuanya dalam menjalankan syariat itu, niatkanlah untuk membangun rasa mahabbah ning Gusti Allah. Dari sholatnya kita yang mesti niati Gusti, kita ingin melakukan sembahyang, saya melaksanakan sholat ini ingin menjadi bukti pada diri saya bahwa saya ingin membangun mahabbah rasa cinta kepadamu. Jadi nantinya enak, zakat begitu, puasa begitu, haji juga begitu. Jangan sampai ini, ya haji ke sana kita untuk membangun mahabbah kepada Allah agar bisa kita pegang sampai akhir hayat. Jadi nantinya jare bahasa awam apa? Gampang, ringan kita dalam melaksanakan syariat itu. Enggak berat.
karena disesuaikan dengan kemampuan. Yakinlah bahwa Allah tidak akan memaksakan, tidak akan menginikan suatu pekerjaan yang tidak mampu kita lakukan. Dan orang ini berbeda-beda, semua yang berbeda-beda dalam masalah ketentuan hukum taklifiyah, hukum syar'i. Dan yang kedua yang harus kita bangun dalam kehidupan ini, tidak ada lagi mahabbatur rasul. Mahabbatur rasul. Bagaimana kita membangun cinta kita kepada Kanjeng Nabi? Ini yang paling rada sulit. Karena kalau kita ingin mengetahui tentang keagungan Kanjeng Nabi, anak beli pernah ketemu karo Kanjeng Nabi, bro. Beli Kanjeng Nabi, ku beli ben. Ini sulit Pak, walaupun katanya mahabbatur rasul. Tapi kalau kita teliti, orang itu kalau ingin menyenangi sesuatu, kalau ingin mencintai sesuatu, pastinya kan tahu dulu. Tapi mari kita tanya, kita kenal beli karo Kanjeng Nabi itu? Orang kenal kan? Pernah tahu nggak? Belum tahu. Tahu nggak kemuliaan Kanjeng Nabi? Apa kemuliaan Kanjeng Nabi? Kita tidak tahu semuanya tentang Kanjeng Nabi, itu jarang. Bagi mereka saja yang belajar dan yang mampu memahami tentang keagungan Kanjeng Nabi, mungkin mereka tahu. Tapi bagi kita yang masyarakat tahu, itu sangat sulit sekali. Belajar sejarah tentang perjalanan kehidupan Kanjeng Nabi. Belajar siapa sih bisa Pak di bahasa itu? Angel itunya tuh. Kita hanya sekedar garis besarnya saja. Tahu perjuangan Kanjeng Nabi. Kadang-kadang ngerumune baik. Keturunannya Kanjeng Nabi kan bagus-bagus. Tahu nggak? Enggak. Itu juga kedengarannya saja dalam catatan sejarah. Sehingga kalau itu yang hanya kita pelajari, itu sangat susah untuk bisa menimbulkan mahabbah, rasa cinta, rasa seneng Kanjeng Nabi. Susah itu. Padahal kita semua, kalau yang ahli sunnah wal jamaah ini harus yakin. Yang ini kadang-kala ini macam saya sering ngomongkan yang paling inian itu, bahwa kita sebagai orang ahli sunnah wal jamaah itu harus punya satu keyakinan bahwa nanti kunci keselamatan kita di akhirat itu tidak ada lagi syafaati Rasulullah. Ini kita kudu yakin benar. Nggak ada lagi sehebat apapun amalia yang bisa kita lakukan. Jadi Pak sudah zakat lakoni, puasa lakoni, sholat dilakoni, haji dilakoni, tanpa ada syafaat Kanjeng Nabi kita tidak akan mungkin selamat di akhirat. Dan ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti itu Pak. Kadang-kadang kalau betul sadar ini hal makotan itu oke, makanya ini kadang-kadang kita elingakan kunci keselamatan itu lalu tidak ada lagi syafaat Kanjeng Nabi. Kan kudu diyakini. Kula li sembahyang bae, puasa bae, panon apa kebaikan-kebaikan lakukan. Kalau tidak mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi di akhirat, itu kita tidak akan selamat. Dan ini keyakinan yang harus kita tanamkan sebagai wong ahli sunnah wal jamaah. Itu harus itu. Apalagi yang Maturidiyah, yang Asy'ariyah, itu harus begitu. Jadi kita harus memiliki keyakinan bahwa hanya syafaat Kanjeng Nabi lah, pertolongan Kanjeng Nabi lah yang nanti yang akan bisa menyelamatkan kita. Adapun amaliyah kita yang lain tidak akan bisa. Beli bakalan bisa. Kita kan ahli sunnah wal jamaah itu kudu yakin. Manjing surga kula, selamat kula karena apa? Karena amalnya. Kanjeng Nabi bega boten apa mandi kula-kulaan. Kalau sekarang kalian diambil berakwan, Kanjeng Nabi bega boten. Nabi juga berkata bahwa saya itu nanti di akhirat itu masuk surga bukan karena amalku, bukan karena kebaikanku, tapi bifadlihi wa adli. Iku kan Kanjeng Nabi akan ngomongnya. Kanjeng Nabi bisa manjung surga itu karena fadole Gusti Allah. Apa maning kula Bu? Ari kula karo apa? Harus ngandelakan amal. Ini Kanjeng Nabi ada yang ngomong lah, makanya kula di umat Kanjeng Nabi itu harus yakin bahwa nanti di akhirat yang bisa menyelamatkan kita itu tidak ada lagi syafaatnya Kanjeng Nabi untuk mendapatkan fadl Allah. Itu kuncinya. Nah tadi bagaimana tata cara kita membangun mahabbah kepada Kanjeng Nabi, membangun mahabbah
ambilan kita ini timbul rasa senang nih Kanjeng Nabi, itu berbeda. Tidak ada lagi Bu. Caranya dengan memperbanyak baca sholawat. Tidak ada lagi tuh Pak. Karena kalau yang lain-lain kita susah. Apa mana ngopi caranya kita senang Kanjeng Nabi, ngaji sangel sudah. Ya sudah tidak ada lagi. Caranya dengan memperbanyak baca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan dengan memperbanyak baca sholawat Kanjeng Nabi, nanti sedikit-sedikit kita akan timbulkan. Akan ditimbulkan oleh Allah rasa cinta, rasa senang kita, rasa mahabbah kepada Kanjeng Nabi. Lah untuk itu makanya alhamdulillah tadi kita di sini bisa melaksanakan kegiatan Dalailul Khairat. Kegiatan Dalailul Khairat itu walaupun tadi disinggung oleh Pak Kiai di sini kalau sana enggak. Tapi kalau Dalailul Khairat ini adalah salah satu usaha kita untuk bergantung kepada para alim ulama, mendapatkan karomahnya agar mampu menimbulkan mahabbah terhadap hati kita terhadap Kanjeng Nabi. Karena Dalailul Khairat ini adalah salah satu kitab kumpulan sholawat-sholawat para alim ulama, para aulia yang dikumpulkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jazuli untuk kita semua. Dan ini secara hikmahnya sudah masuk di kalangan ulama dan banyak yang sudah mengamalkan untuk pengamalan Dalail. Dan Dalail ini sebenarnya dalamnya isinya adalah sholawat. Kita bergantung dengan karomah para aulia, para ulama, terutama dari guru-guru kita semua untuk bisa menimbulkan rasa mahabbah kita kepada Kanjeng Nabi. Nanti Pak Camat ini dengan Pak Hu juga karena memang ini di sini juga terlihat ini apa namanya jajaran pengurusnya juga nanti bareng-bareng Dalailul Khairat nanti boleh buktikan. Kalau memang sudah mahabbahnya sudah timbul kepada Kanjeng Nabi, itu kita akan berbeda rasanya. Jadi gue kemungkinan bergampangan aja kok. Yang pribadi gak bakal lagi wong seneng kok. Apa maning ngedeleng kelayabe. Jadi abang saya kan ngomong, apa maning ngedeleng kelayabe. Lagi kerungu suaranya diomongakan dan rasanya berbeda. Apa maning lamun kita kalau bener seneng jadi Kanjeng Nabi dia omongakan arane terus layaknya itu berbeda. Apalagi kita yang bisa mendapatkan karomah dan barokahnya para aulia yang memang benar-benar telah membuktikan dirinya mahabbah cinta kepada Kanjeng Nabi. Makanya mudah-mudahan nanti dengan dilaksanakannya kegiatan Dalailul Khairat ini kita bareng-bareng bersama bisa menimbulkan mahabbah kepada Kanjeng Nabi dan nantinya kelak di akhirat kita berhak untuk bisa mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi. Amin ya robbal alamin. Jadi ku beragama ku sikir enakan kan aja gaya berat, aja gaya susah, ongkong yang penting dua tadi itu ya. Jadi bangun rasa cinta kita kepada Allah, bangun rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Gampang hanya dia, ajarannya langgar, mikirin nggak usah susah. Syariat yang bisa kita lakukan. Tapi semua yang kita lakukan itu semata-mata demi membangun mahabbah, membangun cinta kepada Allah. Itu saja. Dan para bapak ibu sekalian, alhamdulillah sebenarnya kegiatan Dalailul Khairat ini tadi juga sudah saya sampaikan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Usmuri bahwa Dalailul Khairat yang dibawa di Pondok Pesantren Darul Fatona ini berriwayah sanadan muttasilan langsung dengan Kiai Musabidnya. Jadi dengan Syekh Sulaiman Al-Jazuli ini di Thariqatul Qadiriyah wa nakasaban dia ingkang ini. Jadi riwayatnya sebenarnya kalau dari Pondok Pesantren Darul Fatona Al-Mukarram Kiai Haji Nurudi itu adalah murid langsung dari Kiai Haji Halimi yang tadi diinikan. Kiai Haji Halimi itu tadinya pesantrennya di Makkahul Mukarramah dan itu murid dari Syekh Ali Abdurrahman. Syekh Ali Abdurrahman Al-Makki dan Syekh Ali Abdurrahman Al-Makki itu langsung murid dari Syekh Abdul Karim Al-Bantani yang merupakan murid dari Syekh Khotib As-Sambasi. Itu mursyid Thariqatul Akbar Qadiriyah wa Nakasabadiyah. Jadi ini langsung ininya keempat. Kalau yang dari
Pondok Pesantren Darul Fatona dan dari Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin. Itu dari Syekh Abdul Karimnya itu cuma keempat. Dan nanti kalau sampai ke Syekh Sulaiman Al-Jazuli ini sanadnya cuma ke 12. Jadi boleh nanti ditanyakan juga ini untuk dalailnya. Makanya tadi saya jelaskan Pak Kiai itu memang sebenarnya sudah seperti itu. Untuk di sini di Jombang juga banyak yang ini kan yang apa namanya di Dalailul Khairat. Yang kalau secara sanadiyah riwayat itu begitu. Makanya kalau bertanya tentang masalah riwayat dalail yang khusus dari Pondok Pesantren Darul Fatona itu tadi seperti ini jalannya. Jadi dari Kiai Bakhrul Nuruddin ataupun Kiai Bakhrul Nuruddin langsung ngambil ke Kiai Halimi, ataupun nanti dari Kiai Haji Tarmidinya itu ngambilnya langsung dari Syekh Ahmad, Kiai Ahmad Samanhudi yang merupakan juga murid dari Kiai Syekh Ali Abdurrahman langsung ke Syekh Abdul Karim. Ini nanti riwayat itunya boleh. Dan kebetulan juga kalau saya dengan talqin al-zikri al-imla yang langsung dengan Syekhina Murad Burukina Kiai Jidiyamiyati Amin, ini langsung ininya saya ke Kiai Abdul Halim. Dan ini ditalqin. Tapi kalau yang diterapkan di pesantren Darul Fatona ini sipir riwayat. Namanya riwayat amaliyah. Kalau yang tadi dijelaskan oleh Kiai lanjutanlah ilahnya kudu rawat, kudu bahasa, yang itu sih ditalkin. Dari kalau itu ditalkin dari dengan riwayatnya khusus. Kalau riwayatnya khusus sih baru itu nanti yang ditalkin. Dan saya kalau mengambil talkin dalail ini dari Sayyidina Murad Burhina Kiai Haji Bunyati Amin Al-Bandari. Jadi bokat ngangkang dan saya langsung bokat amankan ini di yang tadi juga saya sudah sampaikan, sehingga secara riwayat ini yang itu. Dan kalau dengan di Torekoh Sadiliyah itu beliau Kiai Haji Bunyati itu adalah murid dari Syekh Nawawi Batu Congol Mbah Dalhar sebagai ketua Jatman dan Mursyidul Akbar Torekoh Sadiliyah Indonesia. Dari kakak aman pun tak secara riwayat. Jadi dua-duanya mudah-mudahan itu semuanya mutasil. Kadang-kadang masalahnya kayak jarakan saya bikin udah jadi dia anukan jadi takonakan, makanya saya ini kan seperti itu. Artinya walaupun ini kegiatan Dalailul Khairat secara riwayat insya Allah ini bisa dipertanggungjawabkan dan ini mutasil dengan muslimnya. Mudah-mudahan di desa apa ini Kosambi yang semuanya bisa melaksanakan kegiatan baik di desanya maupun di tempat majelis yang didikan di Al-Ustaz Zabidin. Mudah-mudahan ini bisa mendatangkan keberkahan kita semua dan bisa mendatangkan kenyamanan dan ketenangan, terutama untuk bisa mendorong kemajuan di desa Kosambi ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.